Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Fatur Rizky dengan NPM 2306263374 dari kelas Geomorfologi B. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu coastal landform atau bentang alam pesisir. Ada beberapa terminologi, diantaranya ada shore, shoreline, foreshore, big shore, coast. Shore adalah pantai, daerah yang terbentang di antara titik air terendah dan titik tertinggi pada daratan. Shoreline ada garis pantai. Foreshore adalah tepi pantai, backshore pantai bagian belakang, dan coast adalah pantai. Di sini ada coastline dan shoreline. Apa perbedaan coastline dan shoreline? Nah, shoreline ini garis pantai yang kontak antara daratan dan lautan. Jadi dia dekat dengan air laut. Sedangkan coastline garis yang memandai tepian pantai ke arah laut. Dia yang tidak dekat dengan lautnya, dengan air laut. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang membentuk bentang alam pesisir ini. Pertama, tectonic setting. Nah, tatanan tektonik ini mengontrol bentang alam pesisir. Bisa berada di dalam lempeng tektonik yang tidak aktif atau disebut marginal pasif, atau di ujung lempeng tektonik yang aktif, marginal aktif. Nah, margin ini dikenali dengan garis pantai yang kasar yang umumnya terbentuk oleh proses erosi alami. Sementara itu, margin pasif dikenali dengan garis pantai yang terbentuk oleh akumulasi aktif sedimen yang diangkut dan didepositkan di sepanjang pantai. Bisa lihat gambarnya di samping. Lalu yang kedua ada perubahan muka air laut. Perubahan muka air laut ini ada dua, ada yang lokal dan global. Contoh yang lokal itu pengangkatan tektonik, ada pengangkatan tektonik atau uplift, dan subsidence, penurunan, laju sedimentasi dan erosi, ada penurunan laju sedimentasi dan erosi. Dan yang global, contohnya pencairan es di kutub, temperatur dan salinitas air laut. Nah, yang ketiga ada salinitas dan temperatur air laut. Nah, salinitas ini adalah tingkat konsentrasi garam yang terlarut dalam air laut atau air asin. Salinitas ini mengontrol densitas. Semakin banyak garam, salinitas dan densitas naik. Jika erosi di darat intensif, maka partikel yang akan terbawa ke laut semakin banyak dan mengakibatkan naiknya salinitas lautan, yang membuat aliran densitas atau density current yang dapat menyeret, mengerosi, dan mendepositkan sedimen pada lingkungan laut dalam. Nah, yang keempat, ada substrat dan supply sedimen. Nah, bentang alam pesisir ini tersusun atas batuan dasar yang terkonsolidasi dan sedimen tidak terkonsolidasi. Perbedaan substrat akan menyebabkan perbedaan bentuk garis pantai. Lanjut yang kelima, ada pasang surut. Pasang surut adalah pergerakan badan air yang didorong oleh interaksi gravitasi antara bumi, bulan, dan matahari. Mereka mengontrol lokasi di mana energi hilang dan sedimen diendapkan. Contohnya ada di gambar sebelah di samping. Geometri benua, batimetri cekungan laut dan tepian benua, garis lintang, garis pantai, arus laut, dan sistem cuaca semuanya berinteraksi dengan faktor astronomi untuk menentukan ketinggian air laut dari waktu ke waktu di garis pantai tertentu. Yang keenam ada waves atau ombak. Nah, bentuk gelombang ombak itu dipengaruhi oleh kecepatan air atau velocity dan kemiringan pantai. Terdapat beberapa tipe gelombang ombak pecah, yaitu ada spilling breakers, plunging breakers, sama surging breakers. Gambarnya ada di bawah. Jumlah energi yang ditransferkan tergantung pada kecepatan air, durasi air, dan phase atau luasan di mana angin tertiup. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Ada 5 aktivitas gelombang atau wave action yang mengontrol pembentukan bentang alam pesisir di pantai. Yang pertama ada erosi. Agen erosi oleh gelombang yaitu kekuatan gelombang. Kekuatan gelombang adalah jika gelombang bergerak dengan kecepatan tinggi, maka kekuatan yang dihasilkan semakin besar. Jadi kalau gelombangnya bergerak semakin tinggi, kecepatan gelombangnya tinggi, gelombang yang dihasilkan akan semakin besar.
Lalu abrasi. Abrasi ini adalah erosi akibat tumbukan antar partikel yang semakin banyak partikel sedimen di bawah gelombang, maka abrasi semakin besar. Nah, abrasi ini lebih intens terjadi di zona selancar karena tercermin dari bentuk permukaan yang membulat. Lalu lanjut ada sand movements atau pergerakan pasir. Ada swash, ada backswash. Nah, kalau kita lihat di gambar, swash ini pasir yang dari laut ke tepian. Kalau backswash, tepian dibawa ke air laut. Atau membawa, swash ini pengertiannya membawa sedimen ke pantai dengan kemiringan sudut. Backswash membawa sedimen secara tegak lurus ke arah pantai, atau gelombang ini terus-menerus mengangkut sedimen menuju garis pantai, menyebabkan hilangnya atau destruktif atau penambahan endapan tergantung pada intensitas gelombang. Yang ketiga adalah wave refraction. Wave refraction bisa terjadi karena bagian puncak gelombang yang berada di dekat pantai bergerak lebih lambat dibandingkan bagian puncak gelombang bagian lepas pantai, sehingga bagian gelombang lainnya mengalami pembelokan. Nah, ini diakibatkan oleh gelombang yang didapat. Ada longshore. Yang keempat adalah longshore, merupakan arus turbulen pada zona selancar yang dihasilkan oleh gelombang datang dengan sudut miring. Arus sejajar pantai dapat berubah arah tergantung pada arah gelombang. Yang kelima, rip current adalah gerakan air terkonsentrasi yang mengalir berlawanan arah dengan putusnya ombak. Terjadi ketika dua longshore current yang bertemu dari arah berlawanan. Nah, saat bertemu akan terjadi konvergensi dua gelombang dan terbentuk aliran yang berada di dasar yang bergerak tegak lurus ke arah laut. Nah, di sini lanjut ke slide selanjutnya tentang erosi dan deposisi di coastal landform. Yang pertama ada rock coast A, B, dan C. Yang ada sloping platform itu kemiringan 1-5 derajat. Bisa dilihat di gambar sebelahnya. Ada horizontal platform. Datar terdapat semacam keras abrasional. Nah, dia tuh jadi lebih datar dibandingkan sloping platform. Yang plunging cliff, pesisir tidak berkembang terbentuk karena tenggelamnya tebing-tebing yang sudah ada sebelumnya. Jadi sebelumnya itu di plunging cliff tuh ada tebing, terus dia tenggelam. Makanya dia lebih rata dibanding sloping dan horizontal platform. Nah, lalu ada pembentukan fitur-fitur yang ada di coast landform, seperti sea cliff atau lereng curam. Ada wave cut notch terbentuk pada batuan sea cliff yang resist, biasanya berada pada bagian bawah sea cliff. Nah, sea cliff sendiri, lereng curamnya terbentuk karena vertikal yang mundur ke arah daratan, ke arah darat karena terkikis oleh gelombang. Ada wave cut platform, bagian yang lebih landai berisi partikel hasil erosi sea cliff dan wave cut notch. Ada gorge, celah di tebing yang memanjang terbentuk karena ada bidang yang lemah dan terkikis oleh gelombang. Ada sea cave, gua di pesisir yang terbentuk karena ada bidang lemah dan terkikis. Ada blowhole, lubang yang terbentuk di atas tebing karena runtuhan akibat bagian bawahnya tererosi. Ada sea arch, lengkungan yang di atasnya terdapat semacam penghubung atau busur bagian bawah tererosi sehingga terbentuk lubang. Ada sea stack, tiang terisolasi di pesisir yang awalnya sebuah sea arch tetapi bagian atasnya runtuh. Ada sea tunnel, ketika sea arch memanjang bentuk sehingga membentuk sebuah tunnel. Nah, ini nih fotonya bisa dilihat. Nah, lanjut, zona pantai ini dapat dibagi menjadi 5. Ada offshore, inshore, foreshore, backshore, dan longshore bar.
Nah, offshore itu area yang terrektensi menuju ke arah laut, mulai dari breakers. Inshore, breakers, tambah surf zone. Bisa dilihat gambarnya di sini. Foreshore, tempat di mana swash dan backswash terjadi. Backshore, area datar di belakang pantai. Kalau longshore, jadi saat terjadi gelombang, khususnya pasang turun, dapat mendeposisi sedimen di bawah permukaan, tetapi tidak terpreservasi karena aktivitas gelombang, itu longshore bar. Nah, ini juga ada 3 fitur nih, ada Langon, Coastal Dance, sama Coastal Rivers. Langon tuh sebuah kolam atau danau yang terdapat di belakang Barir Islang. Dan sifatnya tuh tenang. Jadi di belakang Barir Islang tuh ada kayak kolam gitu. Nah, itu tuh airnya tenang. Ada Coastal Dance, bukit pasir pesisir, sedimen yang tertiup angin dan mengendap di tepi danau dan laut besar. Terbuat dari sedimen yang tertiup angin dari pantai dan terakumulasi di area yang terlindung dari pengaruh gelombang dan arus. Itu Coastal Downs. Coastal Rivers tuh deposisi yang tersuspensi dan mendarat di jalur-jalur sungai pesisir. Nah, jadi ada 2 potensi bahaya yang terjadi di kawasan pesisir dan pantai. Yang pertama tsunami, dan yang kedua ada coastal erosion. Nah, bagaimana sih cara mitigasi yang baik? Nah, dapat berupa pemetaan kawasan rawan tsunami dengan skala yang cukup memadai, pembuatan green belt di kawasan pantai, penataan tata ruang, pembuatan jalur dan tempat evakuasi, sampai sistem peringatan dini bencana tsunami agar penduduk-penduduk yang ada di sekitaran sana aware akan tsunami. Yang kedua ada coastline erosion. Erosi dan abrasi dapat dicegah dengan membangun infrastruktur peredam energi gelombang, mitigasinya seperti itu, atau membangun pemecah gelombang dan menanam tumbuhan prediksi ombak di sekitar pantai. Biasanya seperti hutan bakau. Ini ada pendapat saya tentang reklamasi pantai. Kawasan reklamasi pantai merupakan kawasan hasil perluasan daerah pesisir pantai melalui rekayasa teknis untuk pengembangan kawasan baru. Tujuannya reklamasi itu untuk menjadikan kawasan yang tidak berguna atau tidak bermanfaat menjadi lebih bermanfaat. Nah, ini kawasan-kawasan yang direklamasi itu biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pertanian, pemukiman, dan perindustrian. Nah, dampak negatifnya bisa memberikan permasalahan fisik, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat pantai. Terganggunya aliran air ke tambak dapat berakibat kematian ikan, membunuh biota lainnya di sekitar wilayah tersebut. Namun yang paling merugikan adalah hilangnya tempat berpijah bagi ikan-ikan tertentu di kawasan tersebut, terutama bila proses reklamasi mengurung sebagian atau seluruh hutan bakau. Ada ancaman banjir dan perubahan ekosistem. Kontroversi pada proyek Pantai Indah Kapuk di Jakarta dikritik karena berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, serta tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan berita di suatu koran. Kompleks perumahan seluas 1.160 hektar ini telah lama menuai kontroversi sejak dibangun pada tahun 1989 di sebuah lahan yang sebelumnya merupakan hutan mangrove dan rawa. Namun, konstruksi proyek ini disetujui oleh Menteri Kehutanan saat itu, Hasrut Harahap, dan Gubernur Jakarta, Wiyogo Antromadito, sesuai rencana tata ruang wilayah DKI Jakarta 1985 sampai 2005. Lokasi di Pantai Indah Kapuk awalnya merupakan ruang terbuka hijau, tetapi kemudian diganti menjadi area perumahan pada tahun 1995. Daftar pustakanya. Terima kasih.